Kalau kalian ketemu atau punya teman-teman orang Cindo gitu ya, tanya aja sama mereka yang usianya sekitar 50 plus gitu ya. Mereka pasti masih menyimpan trauma yang sama. Masih ingat betul tuh tahun 98 apa yang terjadi. Jadi kalau sekarang Fadlizon bilang nggak ada, itu orang-orang masih hidup semua sekarang. Yang menjadi saksi sejarah, yang melihat secara langsung, itu masih hidup semua. Itu orang semua itu, bukan orang-orang. Selamat malam semuanya. Hari ini Fadlizon tiba-tiba mengatakan bahwa tidak ada bukti terkait kasus pemerkosaan massal di tahun 98. Jadi semua itu cuma cerita katanya. Nggak ada buktinya. Ini Fadlizon lagi kesambet atau gimana? Karena kasus pemerkosaan massal yang terjadi di tahun 98 itu menjadi satu bagian dari sejarah Republik Indonesia yang sudah diyakini selama puluhan tahun. Itu adalah bagian dari sejarah demokrasi yang saksinya itu banyak sekali. Ribuan orang menjadi saksi, ratusan orang menjadi korbannya. Tapi kemudian sekarang dibilang nggak ada itu. Itu cuma cerita, cuma dongeng. Jadi bagaimana seorang menteri bernama Fadlizon ini bisa kemudian membantah ribuan orang yang menjadi saksi dan ratusan orang yang menjadi korban? Bagaimana ceritanya dia bisa bicara seenaknya seperti ini gitu? Dan dari sini saya jadi baru tahu bahwa seorang penguasa itu, bahkan sekelas menteri saja, itu bisa mengedit sejarah. Saya baru tahu gitu. Saya pikir yang bisa diedit itu cuma video gitu ya, atau tulisan, atau konten-konten di sosmed. Bisa lah, di YouTube itu juga bisa kan, dipotong, diedit, atau di-mute. Ternyata sejarah Indonesia juga bisa diedit. Ada yang bisa dihilangkan juga. Ya saya pikir pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Fadlizon, kalimat bahwa oh, nggak ada buktinya, 98 tuh ya nggak ada pemerkosaan, nggak ada kekerasan gitu ya. Itu saya pikir adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan sama orang mabuk atau orang lagi bercanda gitu. Karena kebanyakan masalah, biasanya itu kan kalau kita temui teman-teman di warung lagi banyak masalah, kadang ya halu. Kadang ya melenceng kemana-mana gitu. Tapi ini disampaikan oleh Fadlizon dalam kapasitasnya sebagai menteri, dan semua itu disampaikan dengan wajah yang sangat-sangat serius sekali gitu. Fadlizon sangat meyakini bahwa nggak ada data atau bukti terjadi pemerkosaan massal di tahun 1998. Jadi ini kalau kita menghadapi orang lagi bercanda, gampang kita ngadepinnya. Tinggal kita bercandain balik gitu kan. Kalau kita ngadepin orang mabuk ya sama juga, gampang lah ngadepinnya. Tapi ini kita menghadapi seorang menteri bernama Fadlizon yang berbicara dengan sangat serius sekali, dengan keyakinan penuh bahwa nggak ada bukti. Ya, kalau kita mau bicara soal bukti gitu ya, sebenarnya kan sudah banyak sekali, seperti dari Komnas HAM, dari dulu ada tim gabungan pencari fakta yang dibuat oleh eranya Habibie gitu ya. Itu juga sudah disampaikan tuh. Ada sekitar 58 yang diperkosa, ada yang 18 orang terjadi tindakan kekerasan. Intinya semua korban itu kalau dijumlah di total itu hampir 100 orang yang menjadi korban kekerasan seksual di tahun 1998. Dari Komnas HAM juga sudah ada, Amnesty International juga menyampaikan bukti-bukti yang menyebutkan bahwa terjadi pemerkosaan massal. Korbannya itu banyak gitu, yang menjadi saksi ribuan orang. Nah, kalau semua mereka, data-data yang disampaikan oleh Komnas HAM, oleh tim gabungan pencari fakta, oleh Amnesty International kemudian dianggap nggak ada, dan itu bukan bukti, itu cuma cerita gitu ya. Nah, terus Fadlizon mau bukti yang dari mana? Dari TikTok ya. Kalau dari TikTok emang nggak ada gitu, karena 98 belum ada TikTok. Ya, jadi mungkin menurut Fadlizon tidak ada bukti TikToknya gitu. Ya bener. Dan terus terang di tengah situasi yang seperti ini, dengan ucapan Fadlizon yang sangat sembarangan itu, saya nggak bisa membayangkan teman-teman saya yang kelompok Tionghoa atau kata orang-orang kelompok Cindo gitu ya. Saya nggak bisa membayangkan mereka-mereka teman-teman saya ini yang di Pilpres 2019 lalu mereka ikut memilih 02. Gimana perasaan mereka gitu.
Ya karena yang menjadi sasaran utama, kelompok yang menjadi korban terbanyak di tahun 98, entah itu kekerasan, penyerangan, atau pelecehan dan pemerkosaan, itu kelompok Tionghoa. Jadi kalau mereka di Pilpres lalu mendukung pasangan 02 gitu ya, saya terus terang nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka hari ini. Pasti malu. Ya karena yang menjadi tetangga mungkin, yang menjadi korban mungkin tetangga mereka, teman mereka, atau orang yang mereka kenal gitu ya. Dan mereka menjadi saksi dari kekerasan atau kekisruhan di tahun 98. Tapi sekarang semua itu dibantah oleh kelompok orang yang mereka dukung habis-habisan di Pilpres 2024 lalu. Itu pasti nggak enak banget itu. Pasti rasanya nyesel sekali mereka itu. Ngapain saya dukung mereka? Ya karena orang yang menyaksikan, jangankan korbannya gitu ya, orang yang menyaksikan atau orang yang mendengar atau pernah kenal dengan salah seorang korban kekerasan di tahun 98, itu pasti menimbulkan trauma yang sangat lama dan itu sudah ada di mata mereka, di pikiran mereka selama bertahun-tahun. Mereka sudah yakini itu, mereka sudah takut sekali akan terjadi hal yang sama dan mereka selalu melakukan antisipasi. Setahu saya teman-teman saya juga melakukan ini semua gitu. Tapi sekarang semua ketakutan, semua masalah di tahun 98 yang menyerang kelompok orang-orang etnis Tionghoa dan diperkosa massal, dilakukan penyerangan itu kemudian dibantah dan dibilang itu cuma cerita, nggak ada buktinya gitu. Jadi ya begitulah. Politik di Indonesia memang kadang sangat menyakitkan gitu. Kadang kita mendukung seseorang yang ternyata di kemudian hari seseorang tersebut memberikan satu kenyataan atau satu tindakan yang di luar batas atau tidak sesuai dengan kehendak atau kenyataan yang ada di lapangan. Dan ketika masih banyak orang menuntut keadilan di tahun 98 sampai sekarang gitu ya, yang entah itu karena korban hilang, entah karena menjadi korban pemukulan atau kekerasan atau pelecehan seksual atau pemerkosaan, tapi sekarang ini kemudian dianggap nggak ada. Seolah-olah yang menjadi korban di tahun 98 itu bukan orang. Jadi saya nggak habis pikir dengan Fadlizon gitu ya, yang sekarang tampilannya sudah agak kurusan gitu ya. Kalau dulu ketika masih agak gemuk di DPR itu kan ya 11-12 sama Fahri Hamzah duet gitu. Kayak Upin Ipin gitu. Tapi sekarang setelah kurus pun ternyata masih sama. Fadlizon ini kalau ibaratnya bagi saya gitu ya, dia ibaratnya seorang murid di kelas yang kemudian ditanya terkait kasus yang terjadi di tahun 98 dan Fadlizon dengan percaya diri sekali mengatakan nggak ada itu hoax semua. Saya nggak percaya itu katanya. Saya nggak lihat, nggak ada itu semua gitu. Dan setelah itu dia mendapatkan nilai 0. Tapi dalam pikiran dan keyakinannya dia yakin sekali jawabannya itu benar. Jadi udahlah dia membantah gitu ya. Ketika dikasih nilai 0, nggak percaya gitu. Dia tetap percaya, saya dapat nilai 100 karena jawabannya paling benar dibandingkan yang lain. Yang lain itu mainstream semua. Jadi Indonesia ini sebagai sebuah negara ternyata bukan cuma negara yang tidak kekurangan bencana gitu, tapi juga ternyata kekurangan ingatan dan kejujuran para pejabat. Pejabat-pejabat kita itu sering lupa ingatan gitu, sering nggak jujur. Ya mungkin Fadlizon maunya kalau korban kekerasan atau korban pelecehan seksual atau pemerkosaan di tahun 98 itu adalah orang yang dia kenal, entah itu keluarganya, sepupunya dan sebagainya, baru dia mau percaya gitu. Tapi karena keluarganya aman gitu ya, orang-orang yang dia kenal nggak ada yang menjadi korban, makanya dia nggak percaya dan menganggap semuanya hanya cerita katanya. Tapi di sisi lain saya jujur merasa bahwa Fadlizon ini hebat sekali sebagai seorang pejabat gitu, karena dia bisa membantah sejarah bahkan mengeditnya. Ini nggak gampang gitu. Karena sejarah kekerasan di tahun 98 itu sampai sekarang belum selesai ditangani. Ada banyak orang masih menuntut keadilan. Tapi di sisi Fadlizon ini udah mau dihapus. Padahal belum selesai. Gitu. Ya jujur saya iri sama Fadlizon gitu. Karena kepediannya tuh sangat luar biasa. Pede sekali dia bilang seperti itu.
Karena saksi sejarahnya ini ribuan orang gitu. Dan dia dengan pedenya mengatakan nggak ada itu. Ini kita aja gitu ya, kalau kita bohong sama satu orang, kita hati-hati betul. Kita mikir betul, enak nggak ya? Ya nggak pede gitu. Untuk kemudian berbohong. Ini ribuan orang menjadi saksi, ratusan orang menjadi korban, tapi Fadlizon bilang nggak ada, nggak ada itu. Semua lembaga HAM yang dianggap sudah sebelumnya memberikan data-data yang menganggap bahwa ada pelanggaran HAM berat di sana, ini sekarang semuanya dibantah sama Fadlizon. Bahkan Pak Habibie di eranya beliau itu dulu kan sempat ada ucapan permohonan maaf dari Pak Habibie terkait pemerkosaan massal di tahun 1998. Tapi sekarang dari sisi Fadlizon itu dianggap nggak ada. Pede gitu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa dia sepede itu? Saya tidak ingin membantah soal data by data gitu, tapi bagaimana seorang Fadlizon melihat semua sejarah ini ketika ada banyak orang mengatakan ya terjadi pemerkosaan massal, tapi Fadlizon masih bisa mengatakan tidak ada. Itu butuh kepedean yang ya setingkat orang mabuk. Ini bagi saya Fadlizon ini tiap hari kayaknya dia mabuk. Ya karena kalau dia nggak mabuk, rasanya nggak akan pede gitu. Melawan ribuan orang dan kemudian membantah fakta-fakta dan sejarah yang sudah ada selama puluhan tahun di Indonesia, itu jadi sangat luar biasa sekali gitu. Kita kalau ngelihat Fadlizon dengan segala tingkah lakunya hari ini, itu bayangkan kita lagi di sebuah bioskop nonton film Titanic gitu ya, dan ketika kapalnya tenggelam, semua orang sedih kan. Terus Fadlizon bilang berdiri, wah ini tidak tenggelam ini kapal, ini lagi mau berubah menjadi kapal selam. Orang-orang lagi sedih gitu. Fadlizon dengan pedenya bilang seperti itu. Nah persis seperti sekarang nih, yang menjadi korban ada banyak orang, tapi Fadlizon mengatakan bahwa nggak ada. Ya tapi ya mungkin inilah hikmah menjadi sebuah negara yang sulit untuk move on dari sejarah masa lalu, ya karena pejabat-pejabat kita itu selalu diisi oleh orang-orang yang ya seperti ini, orang yang sembarangan gitu. Yang sejarah dianggap cuma opini gitu. Opini dianggap sejarah gitu, dibolak-balik gitu. Ya kita bisa aja misalkan berbeda pilihan politik dan sebagainya, tapi soal perasaan orang, soal penderitaan masyarakat atau rakyat Indonesia di tahun 98, itu saya sangat yakin sampai sekarang itu belum selesai gitu, kecuali yang sudah meninggal dunia gitu ya. Tapi yang menjadi korban, keluarganya atau orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang mengenalnya sampai sekarang itu masih belum selesai. Kalau kalian ketemu atau punya teman-teman orang Cindo gitu ya, tanya aja sama mereka yang usianya sekitar 50 plus gitu ya. Mereka pasti masih menyimpan trauma yang sama. Masih ingat betul tuh tahun 98 apa yang terjadi. Jadi kalau sekarang Fadlizon bilang nggak ada, itu orang-orang masih hidup semua sekarang. Yang menjadi saksi sejarah, yang melihat secara langsung, itu masih hidup semua. Itu orang semua itu, bukan orang-orangan. Jadi buat Fadlizon, saya punya saran gitu ya, kalau dia tetap ingin menegaskan bahwa tidak ada kasus kekerasan, pemerkosaan massal di tahun 98, ya sebaiknya dia segera bergabung dengan dengan prajurit Israel. Ya biar ada manfaatnya gitu ya, karena sekarang kan lagi serang-serangan tuh dengan Iran gitu. Jadi ya daripada di Indonesia kan ya jadi serangan banyak orang, mending dia ke Israel lah, biar jelas serangannya ke siapa. Ya karena kalau sudah bicara soal sebuah sejarah dan sudah lengkap bukti-bukti dan datanya, tapi kemudian masih dibantah, ya kita mau ngasih saran apa lagi? Udah nggak bisa, udah nggak ketolong ini. Makanya saya sarankan jadi tentara Israel aja lah. Biar jelas maksudnya dan selesai gitu ya. Ya mana tahu nanti Fadlizon setelah menjadi tentara Israel sebulan 2 bulan pulang ke Indonesia, dia bisa menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Misalkan nggak ada tuh perang Israel sama Iran tuh nggak ada. Israel sama Palestina nggak ada, semuanya damai. Itu cuma berita media, itu cuma opini. Mana tahu. Ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.